Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Rizka Andriani dengan NIM 259803007. Di sini saya akan melakukan praktik microteching dengan materi bola voli, passing bawah dan passing atas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, luar Oke, biasa. bagus banget. Jadi ulangin ya, nanti kalau Bapak bilang selamat pagi, kayak tadi. Pagi, luar biasa, tapi semangat pagi. Oke? Oke, siap. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Gimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah baik. Loyo, sehat nggak nih? Semangat ya? Paling semangat? Oke, barusan pelajaran apa ini? Oh, bahasa Indonesia ya? Masih semangat ya? Nah, barusan pasti kalau bahasa Indonesia itu bikin pusing kadang ya. Jadi, nah, di olahraga kan harus bersemangat ya tentunya. Semangat ya hari ini? Semangat ya? Semangat. Udah. Oke, mungkin sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Silakan Pak Alex. Silakan. Alex bisa dipimpin doa lebih dahulu. Jadi sudah sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa untuk dan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat siang. Ya, selamat siang. Oke, ini kelas 8D ya. Oke, Bapak absen terlebih dahulu ya. Oke, ada yang nggak masuk Pak hari ini? Ada Pak. Siapa yang nggak masuk? Tio Pio kenapa ini Pio? sakit. Sakit, oke. Semoga lekas diberikan kesembuhan ya. Selain itu ada lagi? Udah nggak ada ya, berarti Pio aja. Oke. Untuk lengkapnya Bapak cek aja ya satu-satu absennya biar lebih jelas. Oke, nomor 1 Alex Nurul Huda. Hadir. Oke, hadir. Lanjut Mbak Rizka. Oke. Lanjut Arya Kusuma. Hadir. Oke. Terakhir Jika hadir. Oke. Pio yang nggak berangkat ya. Oke. Berarti sakit ya. Sakit apa hari ini? Pio? Sakit hati kayaknya. Ada suratnya nggak? Ada. Oh, sakit juga. Ini tapi nggak sampai ke rumah sakit ya? Ya. Nah, ya, semoga tidak. Aduh, azan ya, sudah. Karena ini azan, berarti kita break lebih dahulu sambil menunggu azan ya. Kita break sambil menunggu azan lebih dahulu. Selesai yuk, siap berdiri lagi semuanya. Oke, ini barusan ya. Kita harus perlu menghargai adanya azan juga. Itu juga salah satu bentuk menghargai. Nah, itu juga salah satu bentuk bersyukur juga ya. Alhamdulillah kita masih bisa mendengar azan hari ini. Alhamdulillah kita masih bisa sehat hari ini, bisa datang hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan seperti itu ya. Oke, langsung ke materi ya. Oke, mungkin sebelum masuk ke materi, Bapak menanya, ada yang masih ingat gak materi minggu kemarin? Jawab bisa angkat tangan. Ya, gimana Mas Alex? Keselamatan di jalan raya. Oke, benar sekali. Keselamatan di jalan raya. Udah pada penilaian semua ya? Sudah mengerjakan ya? Oke, kita mungkin membahas sedikit-sedikit mengenai materi kemarin biar kalian lebih ingat lagi. Nah, ada yang tahu nggak apa sih keselamatan di jalan raya itu? Tujuannya apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat? Ya Pak. Ya, gimana Mas? Jadi keselamatan di jalan raya adalah kita harus menjaga diri kita di jalan raya agar terhindar dari bahaya, terutama kalau jatuh atau apa. Oke, betul. Tepuk tangan dulu buat Mas Alex. Nah, benar sekali ya. Jadi keselamatan jalan raya merupakan tujuannya yaitu adalah tindakan ataupun pencegahan yang dapat kita lakukan untuk menghindari kecelakaan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan di jalan raya. Jadi penting dengan cara bertindak seperti itu. Oke, jadi hari ini ada yang tahu nggak materinya apa? Bola voli. Oke, betul sekali. Ya. Materi hari ini bola voli. Oke, jadi langsung aja ya kita akan praktek ya. Nah, mungkin sebelum itu, oh ya, Bapak lupa tadi. Apa itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah bermain bola voli? Udah pernah semua ya? Oke, nah Bapak menanya nih, di bola voli itu
setiap timnya itu ada berapa anak ya? 6, betul sekali 6 anak. Terus teknik dasar bola voli ini ada yang tahu nggak apa aja? Yuk coba angkat tangan dong. Passing. Gimana? Ya passing, terus Servis. service, terus blocking, blocking, ya, terus satu lagi ada yang lagi? Ada yang tahu lagi? master. Smash, ya betul smash. Oke, benar sekali. Tepuk tangan bagi kalian dulu. Oke, jadi dalam bola voli itu merupakan olahraga beregu ya. Jadi bukan kayak olahraga pencaksilat ataupun catur itu sendiri. Jadi kalau bola voli ini merupakan olahraga beregu di mana setiap timnya itu ada 6 anak seperti itu. Nah, teknik dasar dalam bola voli itu ada banyak ya, mulai dari service, passing, terus smash, block, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, hari ini kita nanti akan membahas mengenai passing bawah dan juga passing atas. Sudah pernah semua? Coba. Ada yang tahu nggak tujuan dari passing? Temannya Yuk angkat tangan dong, betul jawab. Ya, Bariska gimana? memberikan bola ke temannya. Ya betul sekali. Yuk, gimana ada lagi? Siapa? Mas Arya, ya, gimana Mas Arya? Menerima bola dari bawah. Oke, betul sekali. Jadi itu udah tepat ya, bagus sekali buat kalian. Jadi lebih lengkapnya itu adalah passing adalah gerakan mengoper bola yang bertujuan untuk menerima ataupun memberi umpan kepada teman ataupun menjaga dari serangan lawan. Jadi tujuannya itu kita memberikan umpan kepada teman kita. Seperti itu, paham ya? Terus di bola voli itu ada maksimal 3 kali sentuhan ya, dan dimana setiap setnya itu ada 25 poin seperti itu. Oke, udah paham semuanya? Oke, jadi kita ke materi. Belum pemanasan kan? Oke, kita pemanasan. Nah, pemanasan hari ini kita cukup menarik karena kita akan buat modifikasi nih. Jadi nanti Bapak taruh dulu ya poinnya ya. Di sini. Permainan apa ini, Pak? Ini permainan modifikasi pemanasan bola voli itu. Terbang itu punya. Terima kasih Mbak. Oke. Jangan lupa. Oke. Terus nanti kita ngapain, Pak? Oke, bentar dulu ya, Bapak taruh dulu. Oke, nah, kalau udah kelihatan ya, ini ada 2 bola voli dan ini nanti kalian itu dalam permainan ini, pemanasan ini dibagi menjadi 2 kelompok, paham? Dimana nanti kalian akan baris di sebelah timur dan juga sebelah barat, paham ya? Nanti 2 di timur dan juga 2 di barat. Oke, terus nanti kalian akan melakukan praktek pertama yang akan kalian lakukan yaitu adalah start step atau lari di tempat, paham? Nanti gimana di tempat? Nah gitu paham. Jadi bisa kayak gini, ini sambil pakai jongkok. Terus ketika kalian lari itu enggak perlu jongkok. Ketika kalian lari itu kalian pertama menghadap ke membelakangi bola. Jadi kalian bersisi dulu, membelakangi bola. Setelah itu terus lari mulai. Nah setelah kalian menghadap ke sini nanti kalian menunggu aba-aba dari bapak. Ketika bapak bilang kanan, kalian lari cepet-cepetan sama lawan kalian ngambil bola. Nanti dia dapat bola, dia akan mendapatkan koin. Nanti kita nyari 2 koin dan yang kalah akan mendapatkan hukuman. Paham? Ayo kita coba dulu. Mau coba atau langsung? Hukumannya apa, Pak? Hukumannya nanti ada deh. Yuk, langsung yuk. Bagi 2 silakan. Bisa sebelah timur dan barat. Yuk, bagi 2 rata. Di belakangnya. Teman-teman. Nah, oke. Yuk, menghadap ke sana juga gini. Hadapnya ke sana berarti. Oke, udah siap? Kembalikan depan sini. Oke, nanti gini ya, dengerin ya. Ayo hadap sini dulu. Hadap sini dulu bentar. Nanti yang praktek yang depan dulu. Nanti ini udah berarti Mas Arya sama Mbak Rizka itu nanti kalian satu tim dan Mas Alex dan Mas Rizka itu satu tim. Nanti kalian cepet-cepetan nyari 2. Paham ya? Yo, silakan Mas Arya dan juga Mbak Rizka bisa menepi dikit boleh Bapak. Siap? Tunggu Bapak saya. Siap. Oh, jangan kalian lari ya. Lari di tempat, 1, 3. Lari di tempat. Yo, siap. Menghadap bola. Yo, fokus. Kanan. Yo, ambil. Cepet-cepetan. Oke, ya. Siapa yang pertama yang dapat? Mas Arya. Oke. Poin 1 berarti Mas Arya. Yo, lanjut. Pemain kedua. Menghadap ke sana dulu. Siap, bentar. Punya keinjak ini sama Bapak. Siap semuanya.
Lari di tempat, go. Awas, hadap bola. Fokus kiri. Lari cepat-cepatan ayo. Oh, siapa ini menang? Sama. Sama. Oke, kalau sama berarti sulit aja ya, biar adil ya. Siapa yang menang? Sulit. Ulang, Pak. Oke, yang menang Bariska. Berarti skor Sama. 2-0 berarti Bariska dulu ya. Oke, yang menang siapa angkat tangan? Ayo, baris. Gendong, Pak. Yang menang angkat tangan. Yang menang siapa yang menang? Saya dong. Oh, yang menang Mas Arya sama Bariska. Oke, silakan yang kalah dari sini. Bisa di sini nanti kalian gendong temannya sana. Nanti Bariska nggak usah. Yo. Gendong Andri aja. Enggak, yo, yang kalah, menggendong, yo, dengerin Bapak, ayo, awas, ya, yang kalah menggendong, yang menang, yo, 1, 2, 3, ayo ke sana, yo, Yeay. tepuk tangan semuanya. Oke, benar. Salamin apa Mas? Tiga tahun enggak? Terus kita mau ngapain, Pak? Nah, oke. Gimana seru pemanasannya? Seru ya. Kata lagi ya, Pak. Kalah soalnya. Jadi tadi itu adalah merupakan contoh pemanasan yang kita modifikasi atau Bapak modifikasi. Seru ya, tentunya udah. Masih semangat ya hari ini? Masih semangat ya, oke. Jadi kita akan praktek passing bawah. Oh, mungkin sebelum itu Bapak mau nanya, kalian tahu nggak apa itu passing bawah? Passing dari bawah. Contohnya mungkin. Nah benar, jadi passing bawah itu adalah praktek passing dengan cara kedua tangan nanti posisinya badan dibuka, kaki dibuka lebar bahu dulu, agak jongkok, terus pandangan badannya tinggal jangan bungkuk ya, dan tegak dan tangan. Posisi tangan seperti ini. Ini, Pak. Ya, paham ya? Nanti kalian ayunan dari bawah ke depan sambil mengarah bola. Tangannya gimana, Pak? Tangannya gini. Nah, itu ya, paham ya? Nah, kalian coba sekarang coba jangan pakai bola dulu ya. Siap-siap. Yo, jongkok lagi 1, 2, 3. Oke, ayo coba bawah. Stepnya, ya. 1, 2, 3, 4. 1. Siap, kasih menurut 1, 2, 3, 4. Ayo, sekali lagi 1, 2, 3, 4. Paham? Oke, ada yang masih bingung nggak? Tidak ada, oke. Kalau tidak ada, kita praktek langsung. Biar kalian paham. Atau mungkin perlu Bapak contohkan dulu? Boleh. Boleh, ayo. Mungkin salah satu buat relawan, buat passing siapa? Pak. Oke, Pak Arya. Ayo. Bola yang ini ya. Ayo. Mungkin sini aja, Mas. Kelihatan. Ya. Kamu jadi Mas Arya dulu, tangkap dulu bolanya. Nah, nanti gini aja. Posisinya yang tadi, ini bisa di sini biar kelihatan. Oke, passing Mas. 1, 2. Nah. Oke. Jadi, nah. Lagi. Oke, paham ya? Paham. Paham, langsung praktek. Nanti gini, alur prakteknya gini. Nanti kalian bagi dua. Sebentar dilihat ya. Kelompok yang tadi apa berdua? Boleh kelompok yang tadi boleh, nggak apa-apa. Dibuat berkelompok lagi ya. Bagi dua. Nanti kalian dari sini semua. Bulannya Mas ada contoh. Nah, nanti coba gini dulu ya, pasing-pasingin dulu gini. Nah, tangan ya. dulu, Pak. Udah, nanti Mas Arya siap menerima. Ya, nanti gantian Mas Arya. Nah, kita tangkap dulu. Terus gantian. 3 kali dulu, 3 kali. Oke, sekali lagi. Maaf. Sekali lagi. Nah, oke, bagus. Itu nanti setelah Mas Arya praktek lalu gantian Mas Arya melempar. Lempar. Itu. Lagi sekali lagi. Oke, paham ya? Yo, silakan bisa praktek terlebih dahulu. Bagi dua bolanya. Jalan kiri. Yo, oke. Kita coba yang lebih dekat dulu ya, biar bertahap. Ya, kita mulai dari yang bertahap dulu. Nanti kalau udah bisa mulai mundur-mundur lagi. Bolanya mana? Yo, bolanya minta tolong Mas Arya. Oke, ini. Yo, coba yo, siap. Tunggu Bapak, peluin dulu ya. 1, 2, 3, yo. Yo, oke.
bagus. Coba. Pelan-pelan aja, jangan jauh-jauh dulu. Siap tangannya. Oke. Nah, 3 kali. Iya. Lagi. Oke, yuk gantian. Patu gue. Aduh. Terakhir yuk. Yang terakhir? Oke, sip. Udah praktek semua? Oke, kalau udah silakan bisa balik dulu lagi di situ. Bisa balik terlebih dahulu. Oke, tadi udah praktek passing bawah ya. Gimana, ada kebingungan ataupun ada kesulitan yang dialami mungkin angkat tangan? Saya Pak, Ya gimana? Terus sekarang? tadi ketika passing kenapa bolanya bisa passing? Nah, oke, bagus sekali pertanyaannya. Mungkin ada yang mau jawab, ada yang tahu nggak? Kenapa kalau kita passing itu bolanya bisa melenceng kanan atau kiri? Gimana? Arya? Karena mungkin tangannya kurang lurus. Nah, betul banget. Tepuk tangan dulu buat Mas Arya. Nah, betul. Jadi, kenapa ketika kita passing bawah itu bolanya bisa ke kanan atau ke kiri itu gara-gara posisinya kita tadi itu ketika kita menerima bola terkadang tidak sejajar tapi miring seperti ini, jadi sehingga hasilnya itu akan miring ataupun kanan. Paham? Oke. Nah, terakhir kita akan praktek yang kedua. Materi kedua yaitu adalah passing atas. Yo, ada yang tahu passing atas? Kalau tadi kan passing bawah. Kalau passing bawah gimana tadi tangannya? Turun. Nah, kalau passing atas kita berarti tangannya udah kayak gini. Jadi nanti gini ya. Nah, gini. Kita sambil sendiri dulu. Tangkap. Nah, sendiri dulu kayak gini. Praktek. Paham ya? Untuk contoh tanpa bolanya, tangan tetap posisi bobot badan di muka lebar bahu, jongkok, tangan membentuk mangkuk. Seperti mangkuk ya. Nah, dorong ke atas. Dorong sampai lurus. Dorong lagi mah. Paham ya? Coba, siap. Jongkok, siap. Jongkok, lempar. Lagi. 1, 2. Lagi, siap. 1, lurus. Paham ya? Oke, siap praktek. Yuk, bagi dua sama kayak tadi tempatnya. Yuk. Kayak tadi ya, udah paham ya? Ini sendiri apa? Dapat sendiri terus passing kayak gitu, nanti kayak gantian. Jadi kamu praktek sendiri terus passing ke sana, lalu sana passing ke sini. Ayo silakan tuh. Yuk passing. Pelan-pelan. Nah, oke. Berapa kali, Pak? Udah, 3 kali. Ganti sebelahnya. Yuk coba sendiri dulu. Jongkok. Salah. 2, oke. Pas, sekali lagi. Oke, 3. Oh, hati-hati yuk. Jauhan masalah. Oke, sekarang gerakan lanjutannya. Coba passing ke teman kalian. Ke teman ya. Coba yuk, go. Tangkap. Ya langsung, tangkap terus lagi. Tangkap dulu. Oke. Kita passing bertahap ya. Biar bisa lagi. Ah, good. Oke, udah bagus ini. Mangkok. Oke, sip. Oke, udah tepuk tangan dulu semuanya. Oke, udah selesai dulu. Bola disampaikan dikasih ke bapak dulu. Bapak salah gila. Ya, oke. Gimana tadi? Ada yang masih bingung passing atas ataupun passing bawah? Passing atas dulu deh. Kalau passing bawah udah clear ya tadi ya, udah aman ya. Gimana tadi? Passing atas ada yang bingung nggak? Apa udah? Ya. Gimana, Arya? Gimana caranya biar mantul dari Nah, cara mantul itu nanti gini. Jadi ketika kamu menerima bola ataupun tadi posisinya udah mangkok nih. Iya, ada mangkok. Kadang kaki apa ya? Posisi bukan salah bilang. Jari itu jarinya dibuka, jangan tapat. Kalau bisa jadi kayak ada rongganya. Terus juga posisinya perkenaan itu di jari-jari, bukan di telapak. Ini bukan di. Nah, bukan, tapi ini. Paham? Paham ya? Oke, kalau udah paham, setelah ini kita lanjut mengerjakan LKPD. Ya, jadi untuk pembelajaran bola voli ini nanti ada 2 permainan, ada 2 pertemuan ya. Oke, nanti jadi gini, sebelum kita mengerjakan LKPD, nanti Bapak minta tolong salah satu anak bisa melakukan praktek passing bawah terlebih dahulu. Dan selanjutnya 3 kali passing bawah dan 3 kali passing atas sama Bapak. Nanti anak-anak yang lain akan menilai. Paham? Dia akan menilai mengenai kurangnya ataupun enggak. Nah, Bapak bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Oke, silakan. Ini. Oke, ini. Ya, salah satu buat contoh ya. Oke, Pak. Buat contoh.
Yo siap. Nanti kalian amati ya. Gerakannya Mas Dika itu kurangnya apa ataupun apa nanti kita akan sampaikan. Ya, silakan bisa sambil duduk nggak apa-apa. Oke. Yo, biar kelihatan ya. Fokus, jangan jauh-jauh di sini aja. Ya, siap Mas Dika di sini. Iya, Pak. Sini aja sini. Nah, sini dong. Oke. Kasih gua. Passing bawah dulu. Posisinya gimana tadi? Nanti kan amati ya. Siap. Ya, siap, Pak. Yo. Oke, bagus sekali. Yo, lagi. Oke, lagi. Oke, passing atas. Passing atas. Bagus. Lagi, yo, lurus lagi tangannya. Oke, lagi terakhir. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Makasih Mas Dika, silakan bisa Oke. Oke, kalian tadi udah praktek ya. Dan juga sudah melihat teman kalian, silakan. Bapak beri waktu sekitar 5 menit ya, 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya lebih dahulu. Silakan kerjakan bisa. Ya, Bapak tunggu 5 menit. Yo, ditulis. Apa tadi kesalahannya yang Mas Dika tahu kakinya gimana atau kenapa seperti itu. Saya ada suara tadi kesalahan. Ya coba. Udah belum? Belum ya? Oke. 1 menit lagi. Yo. Yo, diingat-ingat tadi kesalahannya apa ya? Oke. Udah 5 menit. Yuk. Silakan kalian duduk nggak apa-apa deh, biar lebih santai. Kakinya diluruskan. Jadi kalau kalian setelah olahraga, kakinya jangan ditekuk, karena nanti bisa menimbulkan varises, paham ya? Ya udah, kakinya lurus masalahnya. Oh iya, apanya maju. Itu beda itu. Yo, silakan siapa yang mau maju buat presentasi mengenai hasilnya? Ayo, Pak. Oke, silakan Mas Alek dari sini. Kita sebutkan nama, absen terus. Nama saya Alexander, bisa saja Nugraha, absen 15. Oke, silakan dibacakan. Oke, Pak. Oke, jadi setelah saya analisis ternyata ini. Nah, itu. Ya. Terus setelah kita perhatikan lebih lanjut, ternyata ini Kakinya ini. Oh, iya. posisi kakinya tadi terlalu rapat ya? Iya, seperti itu. Terus tangan juga. Oh, itu masih di bawah atau atas? Ketika itu, Oh, berarti ketika semua dua-duanya. lalu diiniin lah. Ya, sudah. Oke, sudah. Tepuk tangan dulu yang bermata. Yo, satu orang lagi yang mau ada lagi yang mau maju tadi? Saya. Silakan. Sudah presentasi. Nama dulu ya, nama, bukan nama, absen terus. Oke, nama Bentar, Rizka. saya lupa. Yo. Silakan. Nama Rizka, absen 4 ya, Pak. Ya, oke. Oke, kesalahan Rizky ketika jika melakukan passing atas Ya. itu kena telapaknya. Jadi nggak di jari-jari ya? Ya. Seharusnya itu di jari-jari. Oke. Terima kasih Rizka. Tepuk tangan dulu buat Rizka. Oke, silakan bisa duduk dulu, kakinya diluruskan. Nah, kita relax aja ya. Kita evaluasinya relax aja. Yuk, Mas Alex dan Mas Arya ini dilurusin. Oke, jadi terima kasih ya tadi yang sudah berani untuk menyampaikan LKPD-nya masing-masing tadi ya. Kalian udah tadi yang Bapak lihat, kalian gerakannya udah bagus sekali, terus udah benar-benar nih, udah gerakannya itu udah sesuai dengan ajaran Bapak meskipun gerakannya kurang sempurna. Nah, untuk mencapai kesempurnaan itu, yuk Mbak Rizka dan juga Mas Alex jangan bercanda. Oke, dengarkan dulu ya. Nah, jadi Bapak ulangi. Gerakan kalian itu udah bagus sekali, cuman mungkin kurang sempurna aja. Nah, untuk menyempurnakan gerakan itu perlu adanya repetisi ataupun pengulangan, ya paham ya. Jadi karena bola voli ini bukan permainan yang instan yang langsung bisa itu enggak, tapi kita perlu latihan terus seperti itu, paham ya. Nah, jadi kayak tadi benar yang dari Mbak Rizka dan juga Mas Alex menjelaskan mengenai tadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu dianalisis, ternyata Mas Dika itu tadi posisi kakinya itu terlalu rapat dan juga perkenaannya ketika servis atas itu, passing atas itu di telapak bukan di jari-jari seperti itu. Oke, mungkin yuk bisa berdiri dulu semua. LKPD-nya bisa dikumpulkan dulu ke Bapak. Oke, nanti biar Bapak nilai. Buat Mas Dika nanti khusus. Ya Mas Dika? Khusus ya, Pak. Oke. Udah berdiri semua, gimana? Masih semangat? Enggak. Udah capek ya? Capek. Karena ini udah 15 menit lagi ini juga mau selesai ya? Oke.
Mungkin sebelum Bapak menutup nih, ada pertanyaan nggak mengenai tadi? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya Pak, Ya gimana masalahnya? kenapa itu tadi kayak gitu Pak? Apanya? Ya itu tadi. Oh, prakteknya atau penapanya ini? Ya Saya itu nggak paham. prakteknya tadi. Oh, karena gini, jadi untuk melakukan passing atas dan passing bawah itu kita harus bertahap tiga, apalagi kalian di fase SMP itu, jadi Oh, iya. kita harus scaffolding namanya. Oke. Jadi kita harus menjelaskan mulai bertahap, mulai dari yang mulai scaffolding, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks nanti ke permainan. Nah, tadi kan udah semua nih, jadi Bapak juga ngasih tahu kalau minggu depan itu kalian akan pembelajarannya itu materi bola voli, dan juga nanti kalian akan melakukan praktik langsung berupa permainan sederhana, bisa dimodifikasi 2 lawan 2 ataupun 3 lawan 3 seperti itu. Paham ya? Jadi depan udah tahu ya materinya apa, nanti silakan kalian bisa belajar sendiri di rumah, bisa melatih diri ataupun gimana agar minggu depan penilaiannya juga bisa bagus. Paham ya? Kayak mungkin seperti itu aja. Ada yang masih bingung? Udah nggak ada? Gimana? Sudah? Kenapa tangannya pasti merah kalau Nah, itu karena itu tadi. Kenapa itu bisa merah? Karena yang pertama, permainan bola voli ini bukan permainan instan, jadi perlu pembiasaan. Kalau mungkin kalau kita yang pemula itu pasti tangannya akan panas, tapi kalau udah terbiasa nanti biasa aja. Jadi panasnya ya panas doang, tapi nggak panas, kayak sakit. Itu perlu adanya pembiasaan. Paham ya? Udah nggak ada yang pertanyakan? Ya gimana salah? Ya pertanyaan terakhir ya. Nanti harus 5 menit lagi. Terus di sini Pak, di pergelangan tangan, nggak boleh di bagian sini. Nah, itu bagus sekali pertanyaannya. Nah, kalau kenapa perkenannya itu nggak di sini ataupun nggak di sini, karena kalau kita terlalu tinggi perkenannya di tangan itu nanti bolanya akan ke belakang ataupun arah ayunan bola itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, target seperti itu. Paham ya? Oke, mungkin seperti itu aja. Mungkin kesimpulan dari Bapak terlebih dahulu untuk menutup ini. Jadi kita harus rajin berolahraga ya, karena olahraga itu penting, apalagi sekarang udah menjadi habit ataupun kebiasaan. Entah itu kalian mau olahraga apapun aja, seperti lari ataupun padel dan sebagainya seperti itu. Jadi itu penting untuk menjaga kesehatan tubuh, paham ya? Apalagi kalian masih muda, masih semangatnya kan harus rajin olahraga agar tubuh sehat, badan bugar seperti itu. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Paham? MPG. Ya itu deh kalau deh. MPG. Siapa hadiah motor ya Pak? Udah ya, oke. Udah, mungkin karena udah nggak ada pertanyaan ya. Oke, mungkin sebelum menutup itu bisa salah satu menyampaikan doa terlebih dahulu agar ini kepalanya maaf. Untuk ketua kelas bisa dipimpin untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan. Jok. Jangan jok. Jok. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Marilah kita berdoa dan masing-masing. Ya. Oke, sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada perkataan dari Bapak yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Oke, masih ada 15 menit. Kalian bisa buat istirahat, ganti baju, terus buat jajan. Tapi Bapak peringatkan nanti setelah jam masuk ke pembelajaran selanjutnya itu kalian jangan sampai telat ya. Paham? Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, gerak. Tengah lengan, kanan gerak. Gerak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan bisa lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Putar balik, gerak. Terima kasih. Baik, sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dan teman-teman izinkan saya untuk melakukan presentasi mengenai microdosing yang saya bacakan. Langsung saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama nama saya Reski Andriani dengan NIM 259-803-0007. Di sini saya akan melakukan semangat kuliah materi bola voli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bangku kosong ya. Ini ada ngajar untuk kelas. Baik Pak, di sini saya membuat materi untuk kelas 8 dengan materi bola voli. Terus, betul Pak. Dikarenakan di KPL juga saya mendapat materi itu kelas 8. Ya. Dimana pada awal itu saya membuka kelas dengan cara mengucap salam dan juga salam hormat. Dilanjut dulu guys. Baik Pak, mohon maaf Pak. Salah. Saya kemudian. Posisi siap. Ini melakukan seperti pembahasan sebelumnya. Istirahat dulu. Di kalangannya nanti ada waktu sekitar 5 menit Pak. Ini saja Pak. Ya. Dengan ngajar. Ya Pak. Dikarenakan ini hasil nanti kita break selama kurang lebih sampai azan selesai. Selanjutnya itu adalah memberikan pembahasan juga kalimat pemantik kepada siswa. Nah, materinya ada. Nanti saya bisa kelasnya 6 menit. Ini yang saya sampaikan udah. Tapi kan mengintegrasikan IT itu kan penting. Syarat sekarang. Lihat video. Ya apapun. Kan tujuannya menjaga video, kan mempermudah pemahaman. Membantu untuk anak memudahkan memahami tentang gerak yang kita ajarkan. Bagi ini 5 menit sebelum kelas, mungkin bersama. Sebenarnya buat yang tadi ya Pak. Juga Pak. Ini merupakan pemanasannya Pak. Jadi pemanasannya itu kita modifikasi Yang menjelaskan tujuan pembelajarannya kan tadi. Jika kamu prakteknya sudah menjelaskan itu sudah Pak. Next. Ini pemanasannya. materinya apa ini? Materinya bola voli dengan pas di bawah dan pas di atas. Tidak
Coba melatih. Ini pemanasan ya. Ini pemanasan. Ini lanjut ke materi. Nah, ini penjelasan terlebih dahulu mengenai materi belajaran agar anak-anak bisa memberi stimulus, anak-anak bisa paham mengenai bagaimana passing bawah seperti itu. Ini praktek dengan menyentuhkan terlebih dahulu. Terus praktek itu apa yang dilakukan? Ini mengenai ini apa namanya refleksi Pak. Jadi refleksi tentang passing bawah apa namanya yang kesulitan atau yang dialami oleh siswa. Jadi kita melakukan refleksi terlebih dahulu sebelum masuk ke pembelajaran kedua, yaitu adalah passing atas. Ini adalah praktek passing atasnya. Terus ada refleksi lagi. Nah, ini ada refleksi lagi Pak. Terus Nah, ini juga merupakan KKPD. Nah, KKPD yang saya lakukan yaitu dengan cara salah satu anak ditugaskan untuk presentasi. Jadi anak-anak yang lain itu akan melakukan analisis, ditulis dan dianalisis. Kemudian nanti ketika terakhirnya itu akan dipresentasikan di depan. gurunya terlalu dominan nggak sih? Iya. Nggak ada. Betul nggak? Sadar nggak? Benar Pak. Gurunya terlalu dominan. Ini sesuatu sih makanya KPD itu lebih bagus diberikan di awal. Saya kemarin kan udah bilang KPD itu berisi skenario apa kegiatan yang akan dilakukan dan pastinya sejak awal jalan saya memahami konsepmu kan harus dijelaskan kelas pemahaman konsep tujuan ini nanti kegiatan ini dan sebagainya KPD dibagi dari siapa dia nanti melakukan apa pemerintahnya kan bagi kelas menjadi satu kelompok sekian orang contohnya begitu nanti kan dia di lapangan buat kelompok sendiri dari ide yang tadi silakan nanti didiskusikan dipraktekkan misalnya pasangan atau sifat angka pergantian dan praktek baru refleksi ini kan dominasi ada kelas 7 kan kelas 8 harus mampu iya kenapa kesel-kesel ngajarin ini padahal kan ada video contoh mesin SD aja bisa jalan gimana kan Kemarin itu saya sudah bilang Pak ini. enggak maksudnya berusaha mendengarkan video hasil penelitian itu enggak belum mungkin sih ada hasil sekolah SD oh tak jono ini lah tetap aja SD lanjut Ini untuk bagiannya itu adalah kesimpulan tadi materi-materi tadi kita sebutkan setelah ini nyimpulkan gue apa sesuatu ini setelah siswa menyimpulkan Pak, setelah menyimpulkan itu saya juga menjelaskan seperti itu dan membahas mengenai materi selanjutnya yang akan dibahas seperti itu. Masih gimana apabila tadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan mungkin seperti itu ya jadi ketika anak melakukan refleksi biasakan untuk maju ke depan menyampaikan di depan teman-temannya yang lain ya kan gitu gurunya sudah terlalu dominan
Ya, gurunya itu hanya statement akhir setelah siswa itu. Jadi guru itu sebagai penyimpul dari semua statement siswa. Merangkum lah gitu. Ya, kalau sudah benar ya disampaikan benar dan sebagainya. Ya, guru lah tahu itu harganya. Jadi memberi materi setelah siswa maju terus presentasi mengenai analisis itu nanti kita belum memberikan materi. Jadi setiap anak